Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Aminway Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu, yaitu segmen dimana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang kepala sekolah yang menampar anak didiknya yang diduga merokok, yang mana kasus ini jadi panjang kemana-mana dan jadi berita nasional yang cukup rame di mana-mana, ada di Twitter, ada di X maksudnya, di Instagram, di YouTube, di TikTok, ada semua dan rame banget berseliweran. Dan rame juga konten kreator yang nge-stitch beritanya, bilang kalau lu zaman gua dulu mah gua digampar, gua ngadu ke orang tua, gua digampar lagi. Dulu zaman gua mah gua dipukul pakai penggaris, zaman gua dulu mah dipukul pakai sabuk segala macem. Gua pengen ngebahas itu dari perspektif gua. Dan mungkin kalau yang belum tahu tentang beritanya, jadi di Banten itu di SMA N1 Cimarga ada anak yang kedapati sedang merokok pas lagi bersih-bersih Jumat. Pas lagi Jumat bersih. Jadi Jumat bersih harusnya mereka bersih-bersih sekolah, bersih-bersih kelas, nyapu, bersih-bersih, tapi nih anakku nggak ada. Akhirnya ketahuan sama si kepala sekolah lagi ada di belakang sekolah dan lagi ngerokok. Dan pas ketahuan ngerokok, akhirnya kepala sekolah mungkin kayak negurnya mungkin agak kasar, ngomongnya agak kasar, terus menampar si anak. Dan karena si anak nggak terima, akhirnya si anak ngadu ke orang tua. Dan setelah ngadu ke orang tua, akhirnya orang tuanya pun mau memidanakan si kepala sekolahnya karena main tangan, menampar anaknya. Mereka nggak terima lah gitu. Dan akhirnya beritanya rame di mana-mana. Dan yang gua cukup bikin heran adalah 630 siswa atau siswa keseluruhan SMA N1 Cimarga itu pada nggak masuk sekolah, ngeboikot, nggak masuk sekolah, minta untuk kepala sekolahnya buat dinonaktifin. Dan ada berita juga dan ada video klip gue lihat bahwa jadi ini ada siswa lagi pada ngumpul di lapangan, terus ada si kepala sekolah mungkin sama teman-temannya si geng perokok ini kali ya. Ibu sih mainnya kasar, main tangan, pukul-pukul. Ibu gimana sih sebagai kepala sekolah? Kok nggak mencerminkan kepala sekolah? Kok nggak ada attitude-nya dan segala macam. Dan akhirnya buntut-buntutnya, gue sih belum tahu ini akan dinonaktifin atau enggak, ini siswanya tuh bakal gimana. Gue belum lihat lagi beritanya. Sejauh ini yang gue pantau adalah bahwa kayaknya sih ini kepala sekolah bakal dinonaktifin ya, kayaknya sih gitu. Gue belum update lagi. Dan gue pengen coba ngobrolin dari perspektif gue ya. Gue ngerasa yang begini-gini tuh udah udah lumayan sering ya, anak yang diperlakukan anggaplah kasar di sekolah, terus ngadu ke orang tuanya, terus orang tuanya lapor ke polisi dan segala macam. Gue udah ngeliat beberapa kali beginian, udah ngeliat banyak yang anaknya, ya lagi karena anaknya bandel ya, kita kan ngelihatnya ya guru atau kepala sekolah atau siapapun di sekolah pasti kan negur kan. Nah masalahnya guru ini kan di sekolah kan biasanya kan menjabat bertahun-tahun ya, berpuluh-puluh tahun bahkan. Guru gue aja ada yang sampai 10-20 tahun di sekolah yang sama gitu. Jadi si guru ini mendidik anak murid yang mana udah beda generasi, yang mana antara generasi Z dan Gen Z maksud gue dan milenial itu kan beda banget ya. Semenjak ada internet, semenjak ada globalisasi, jadi beda banget treatmentnya gitu. Mungkin si guru-guru ini atau si kepala sekolah mungkin ketika zamannya dia ngerasanya, ini anak-anak mah kalau biar nurut harus dipukul gitu kan. Ini anak-anak kalau harus nurut harus dikasih pelajaran segala macem, dikasarin segala macem gitu. Dan ketika zamannya shifting, ketika dia ngelakuin hal yang sama, ketika si guru-guru ini ngelakuin hal yang sama kayak dia dulu ke generasi-generasi yang sekarang, generasi Alpha, generasi Z, mungkin kok kayak, kayaknya yang gue lakuin dulu bener deh, kayaknya yang gue lakuin dulu berdampak baik di sama anaknya. Akhirnya anaknya ngerti, akhirnya anaknya oh iya gue salah dan segala macam. Tapi kok kenapa sekarang gue ngelakuin hal yang sama malah anaknya lapor ke orang tua, jadi gue yang salah loh. Kok jadi gue yang salah? Kan gue negur gitu kan. Gue rasa mah kompetensi dari guru-guru ini ya, gue rasa perlu ikut
mengikuti tren-tren anak-anak muda juga, tren-tren anak-anak zaman sekarang. Karena pada zaman guru-guru gue itu tua-tua banget. Ada momen dimana kayak ada abang-abangan gue udah nikah, terus gue sekolah di situ, dia nanya gitu kan, Pak guru ini masih ada nggak? Masih ada. Berarti kan nih guru kan dari zaman ke zaman itu kan udah lama banget, beberapa generasi dia udah ajar kan. Dan kemampuan guru-guru ini untuk beradaptasi dengan orang-orang atau siswa yang beda-beda, dengan generasi yang beda pula, kayaknya agak sulit gitu. Tapi sih di sini gue cuma ngebahas dikit gurunya, tapi kalau dilihat dari sisi lebih luasnya memang sih salahnya di muridnya. Lagian ngapain lu sosokan ngerokok terus ketahuan lu malah ngadu, kan lu yang salah. Kayaknya zaman gue dulu kali ya, zaman kita dulu mungkin ya. Kita mah dulu kalau misalkan kita salah nih, kita tawuran, kita ngerokok, apa sih zaman dulu tuh, kita minum segala macam lah, kenakalan remaja pas zaman sekolah, kita kan dipukul ya. Terus kita kayak ngerasa ini mah emang guru nggak asik aja gitu. Kita tuh lebih strong gitu. Kita tuh ngadu sama orang tuh malah malu kita malah nggak ngadu orang tua. Bu, saya kemarin ibu ya, maksudnya ke orang tua ngomong ya, Bu, kemarin aku masa ngerokok dipukul sama bu guru. Dah gimana, kan lu udah ngerasa jagoan dengan lu melakukan hal nakal, dengan lu ngerokok, dengan lu mungkin tawuran, dengan lu mungkin ngelakuin hal-hal lain, kenakalan remaja lain. Lu kan ngerasa lu tuh hebat kan, lu tuh ngerasa lu kayak, weh gue keren nih, gue hebat nih. Kenapa ngadu anjing? Lu udah sok-sok keren, sok-sok cool, ngapa ngadu? Ya udahlah, itu jadi tanggung jawab lu. Pas gue zaman sekolah merokok mah ditegur, kita mah slow gitu, ini mah guru biarin aja, emang bapak ini mah nggak asik gitu. Tapi mah kita mah nggak ngadu orang tua dan nggak ngedumel juga. Dipukul pakai penggaris kayu tuh. Lu tau nggak penggaris kayu? Dulu tuh ada penggaris, mungkin sekarang masih ada kali ya. Penggaris kayu yang panjangnya itu semeter atau semeter setengah gitu. Sebelum ada zaman penggaris plastik deh, nggak salah, dulu penggaris kayu. Dipukul-pukulin sapu, disuruh ngerokok sebungkus-bungkus segala macem. Tapi kan zamannya udah berubah, udah shifting. Gua rasa mah kenakalan remaja mah bakal tetap ada gitu. Ya anak muda yang badung, yang ngerokok, yang gimana segala macam tetap ada. Tapi yang gua heran loh ya, yang pertama, kok bisa ya orang tuanya kayak, lah kok anak gua diginiin sih, gua nggak terima nih anak gua, kalau gua polisiin gitu. Kayak hubungan antara sekolah sama murid atau orang tua kayaknya saling bersih tegang gitu. Bukannya lu nyerahin ke anak lu ke sekolah biar dididik, lu harusnya punya hubungan yang baik gitu. Kenapa jadi hubungannya kayak, awas tuh anak gue diapain lah. Gimana sih, aneh banget. Semoga sih kasusnya nggak kepala sekolah sih nggak sampai di gimana-gimanain ya. Yang gue sempat bingung, yang gue bikin gue agak kok gini sih gitu, yaitu ketika murid-murid yang lain, 630 siswa SMAN 1 apa tadi gue lupa namanya, sepakat buat nggak sekolah. Gue belum baca detailnya berapa hari mereka nggak sekolahnya, mungkin 2-3 hari atau berapa. Tapi kok ya bisa semuanya sepakat buat nggak sekolah. Gue pikir mah di satu sekolah yang agak-agak mah ini doang nih, si ibu ini dan si anak ini yang rokok, yang agak-agak kita lihatnya kurang ya. Tapi kenapa semuanya juga iya? Gue sih masih meyakini harusnya masih ada siswa atau orang tua murid lain yang masih rasional ya. Lah ini kan emang salah anak lu, apa jadi anak gue yang kagak sekolah? Lah anak gue mah pengen butuh pendidikan, anak gue mah pengen belajar ini, daripada nanti UTS atau UAS atau nanti UN mungkin gue ketinggalan pelajaran. Anak gue mah butuh sekolah. Anak lu mah ngerokok, kenapa jadi anak gue yang tenang gak sekolah? Berarti kan yang gue yakini ketika ini kompak banget, berarti kan semuanya sepakat nih. Semuanya sepakat bahwa ini tuh kejadian itu sebenarnya salah kepala sekolahnya. Terus membela si anak perokoknya tanpa dia mikir dia yang rugi karena dia nggak belajar. Nggak ada tuh yang kayak, aku mau sekolah lah, ini hak gue sebagai siswa, gue mau menerima pendidikan dan segala macam. Dan orang tua muridnya yang harusnya juga nyuruh anaknya buat sekolah mah sekolah aja. Dia mah kalau ngerokok terus bermasalah mah dia yang bermasalah, bukan anak gue. Tapi
tapi mereka sepakat sih. Gue masih agak bingung sih, apa emang anaknya speak doang kali ya? Apa jangan-jangan anaknya speak doang ya? Gue rasa emang enggak ya. Mah hari ini sekolah libur karena kemarin kepala sekolahnya bermasalah lah. Kayaknya begitu ya, ada yang speak kali ya. Tapi kalau yang speak masa semuanya sampai keseluruhan siswanya sih nggak masuk. Jadi ini kan mah kompak banget hitungannya. Gue sih nggak ngerti ya anak-anak sekolah sekarang gimana. Gue sih juga dulu Badung, teman-teman gue juga. Gue sih dulu nggak begitu Badung-Badung banget ya, kan gue anak culun. Dulu sih teman-teman gue Badung, tapi kalau tawuran misalkan kepalanya bocor mah salah sendiri gitu. Terus balap motor mah kalau jatuh ketahuan mah ya udah tanggung sendiri gitu, taful gitu. Sekarang mah apa-apa dikit kena mental issue dan segala macem. Ngerti sih gue, apa karena memang sekarang lebih termanjakan sama teknologi, apakah sekarang memang dulu kan mungkin kita nggak ngerti ya, memang kalau itu harusnya melanggar hak anak dan segala macam, karena mungkin kita sekarang lebih tahu, jadi kita ngerasa ini memang hak aku yang harus gue lindungi dan segala macam. Kayaknya di Indonesia, ataupun di sekolah-sekolah di Indonesia ya, kebanyakan kalau ada kasus-kasus kenakalan remaja atau bullying atau apapun, merokok, kayaknya mah nggak punya penanganan hukum yang tegas gitu. Kayaknya mah ujung-ujungnya mah musyawarah gitu, dimaafin dan segala macam. Gue sempet ngeliat vlognya, salah satu daily vlognya Panji Pragiwaksono, yaitu tentang anaknya yang di Amerika, kalau nggak salah namanya Shira, yang diserang sama teman sekolahnya. Kalau nggak salah dia emang udah beberapa hari. Jadi dia punya teman, si Shira punya temennya ini memang bermasalah. Anaknya keras, bermasalah, terus pokoknya anak bermasalah lah. Dia ini nggak punya teman, si anak ini, dan selama nggak punya teman, akhirnya Shira pengen temenan sama dia, mau lah temenan sama dia. Dia mau coba ngerti. Akhirnya pas temenan sama dia, dianya orang yang ofensif, orang yang keras. Akhirnya lama-lama Shira, lo kan gue pengen temenan sama lo, tapi kenapa lo jadi malah keras juga ke gue dan segala macam. Akhirnya Shira jaga jarak lah, mereka udah nggak temenan lagi. Dan akhirnya ketika ada pentas yang maju ke panggung, ada acara di panggung, pentas, semacam pentas, akhirnya si Shira diserang sama anak itu, didorong, terus mau dipukul atau gimana gitu, lupa, pokoknya diserang lah konteksnya. Dan ketika hal itu terjadi, gue ngerasanya di Amerika tuh punya perlindungan hak sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai pembuli atau sebagai pelaku. Mereka tuh punya peraturan yang terperinci, peraturan yang hukum yang terperinci dan diimplementasikan dengan baik gitu. Saat itu gue ngelihatnya si Panji dipanggil ke sekolah, terus dilihat si anaknya ini kena pelanggaran apa aja, apa yang dia dapat, apa yang kemudian si pelakunya dapat juga dan segala macam. Terus privasinya terjaga, nggak diumbar-umbar. Jadi antara hak si siswa, hak si korban sama orang tua diberikan oleh sekolah ketika ada hal-hal kayak gitu, entah bullying, entah penyerangan, entah apa. Jadi jelas gitu. Kayaknya kalau di Indonesia masih jauh buat kayak gitu. Jangankan pembulian, ada yang bagaimana aja susah, ujung-ujungnya juga musyawarah juga. Gue pas ngeliat vlog itu kagum gue, di Amerika punya sistem pendidikan sampai segitunya. Kayak ada komite khusus juga buat mengimplementasikan hukum-hukumnya gitu. Jadi misalkan kalau sekolah ini nurut menerapin hukum yang ada, ntar kayak dapat nilai yang bagus atau bisa dibilang aman lah sekolahnya gitu. Di Indonesia boro-boro kan, SMAN, SMPN, kayaknya mah kalau ada apa-apa mah keputusan ada di tangan guru, keputusan ada di tangan kepala sekolah. Jadi lu nggak bener-bener dapat hak lu kalau lu diapa-apain gitu. Paling kalau nggak dibawa ke kepala sekolah atau ke guru BP, ujung-ujungnya cuma suruh damai, atau ujung-ujungnya cuma suruh salaman, ntar juga dibully lagi. Sejauh ini mah gitu ya yang gue ngerasain dulu di sekolah. Kita belum punya sistem pendidikan yang tepat buat menghukum para pembuli, buat menghukum para kenakalan remaja. Maksud gue hukum tuh hukum yang pantas buat dia, bukan hukum di penjara gitu, entah dia disuruh diskors atau ntar dia
disuruh apa dan segala macam, nggak naik kelas mungkin atau apa. Cuma kalau nggak naik kelas susah deh. Ya itu juga salah satu hal yang bikin gue males kalau misalkan gue punya anak. Misalkan suatu saat gue punya anak, gue tuh kayak mikir kayak gue anak gue malas banget ya kalau di sekolah SDN, SMPN, SMAN gitu. Kalau sekolah negeri gue nggak ngerti. Gue juga karena gue ngerasa sistem pendidikannya naik turun nggak bener-bener diperbaiki. Kemarin pas zamannya Pak Nadiem Makarim ngapus UN, terus UN ada lagi, terus kayak sistem pendidikannya buat main-main gitu. Terus gue ngerasa juga lingkungannya juga terlalu wadau. Gue kayak gue malas kalau gue punya anak gue sekolah di SDN, SMPN. Gue sih kalau punya duit pengennya sekolah di swasta yang bagus biar tidak ada yang begini-begini. Dan rokok yang di nonaktifin kepala sekolahnya, dan semua siswanya sepakat lagi, aneh banget. Tidak, mungkin segitu dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Terima kasih telah menonton 2 kali. Terima kasih telah menonton video sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.